Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pegawai Muslim. Semoga informasi atau kisah yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton. Beribadah adalah tujuan utama penciptaan umat manusia. Namun perbuatan yang didasari keimanan kepada Allah akan bernilai ibadah jika kita ikhlas melakukannya. Seseorang yang beribadah akan mendapatkan pahala dari Allah sesuai dengan niat di dalam hatinya. Pahala tersebutlah yang akan mengantarkan manusia agar dapat masuk ke dalam surganya Allah. Namun segala sesuatu yang menyangkut ibadah belum tentu bisa menjadi jaminan untuk masuk surga. Ada juga mereka yang dengan amalnya justru masuk neraka. Setiap amalan yang dilakukan harus diniatkan karena Allah. Karena jika diniatkan selain kepada Allah, maka amalan tersebut masuk ke dalam perbuatan riya. Riya adalah penyakit hati yang harus dihindari karena dapat merusak amal kebaikan manusia. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang yang berniat riya termasuk golongan orang yang celaka. Riya termasuk salah satu sifat yang munafik. Sifat ini bertentangan dengan sifat orang yang beriman, yang senantiasa ikhlas dalam melakukan segala sesuatu. Orang yang berbuat riya tidak akan dapat apapun atas kebaikan yang mereka kerjakan. Riya adalah perbuatan untuk memperlihatkan diri kepada orang lain agar ucapan, tulisan, sikap maupun amal perbuatannya diketahui oleh orang lain. Riya merupakan perbuatan syirik kecil yang dibenci oleh Allah, sehingga apabila melakukannya dapat merusak ibadah atau mengurangi pahala. Selain itu, seseorang yang melakukan kebaikan didasari dengan niat riya, maka kebaikan itu tidak bernilai di hadapan Allah. Perbuatan inilah yang terjadi pada 3 orang ahli ibadah yang akhirnya masuk ke dalam neraka. Kisah ini diceritakan Abu Hurairah dan dinukilkan oleh banyak pakar hadis, antara lain Imam Muslim, An-Nasa'i, Ahmad, dan Baihaqi. Kisah yang sama dalam teks hadis yang berbeda juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. 3 orang salih ahli ibadah ini alih-alih masuk surga, mereka justru dimasukkan ke dalam neraka karena kesolehan mereka hanya terlihat di depan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui isi manusia. Allah lebih tahu apa niat mereka dalam beribadah. Diceritakan bahwa ada orang pertama dipanggil menghadap Allah. Ia merupakan seorang pria yang mati syahid. Orang itu mengaku banyaknya nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Allah pun bertanya, "Apa yang telah engkau perbuat dengan berbagai nikmat itu?" Mujahid itu menjawab, "Saya telah berperang karenamu, sehingga saya mati syahid." Ujarnya. Allah pun menyangkalnya, "Kamu telah berdusta. Kamu berperang agar namamu disebut manusia sebagai orang yang pemberani. Dan ternyata kamu telah disebut-sebut demikian." Firman-Nya. Kemudian Allah memerintahkan agar amalnya dihitung di hadapan pengadilannya. Akhirnya mujahid riya itu pun diseret wajahnya dan dilempar ke neraka. Orang kedua pun dipanggil. Ia merupakan seorang ahli agama yang alim, penuntut ilmu yang mengamalkan ilmunya dan mengajarkan Al-Quran kepada manusia. Seperti orang pertama, Allah bertanya hal yang sama, "Apa yang telah engkau perbuat dengan berbagai nikmat itu?" Sang ulama menjawab, "Saya telah membaca, mempelajari, dan mengajarkannya Al-Quran karena engkau." Ujarnya. Namun Allah berfirman, "Kamu berdusta. Kamu mempelajari ilmu agar disebut sebagai seorang alim, dan kamu membaca Al-Quran agar kamu disebut sebagai seorang qori." Allah mengadili orang kedua. Allah memerintahkan agar amalnya dihitung di hadapan pengadilannya. Akhirnya, alim ulama itu pun diseret wajahnya dan dilempar ke neraka. Selanjutnya, orang ketiga pun dipanggil. Ia seorang yang memiliki kekayaan berlimpah dan terkenal karena kedermawanannya. Ia didatangkan di hadapan Allah seperti orang pertama dan kedua. Allah bertanya hal yang sama,
apa yang telah engkau perbuat dengan berbagai nikmat itu?" Sang dermawan itu pun menjawab, "Semua harta kekayaan yang aku punya tidak aku sukai, kecuali aku sedekahkan karenamu." Allah kembali berfirman, "Kamu berdusta. Kamu melakukan itu agar orang-orang menyebutmu orang dermawan dan murah hati." Kemudian Allah memerintahkan agar amalnya dihitung di hadapan pengadilannya. Akhirnya sang dermawan itu pun diseret wajahnya dan dilempar ke neraka. Abu Hurairah juga berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menepuk pundakku seraya bersabda, "Wahai Abu Hurairah, mereka adalah manusia pertama yang merasakan panasnya api neraka jahanam pada hari kiamat nanti." Hadis riwayat Muslim. Selain kisah tersebut, Rasulullah juga pernah menceritakan tentang dua orang bersaudara dari kalangan Bani Israel. Yang satu sering berbuat dosa, sementara yang lain sangat tekun beribadah. Sang ahli ibadah ternyata tak henti-hentinya menyaksikan saudaranya itu melakukan dosa hingga mulutnya tak betah untuk tidak menegur. "Berhentilah," cegahnya. Teguran seolah hanya masuk melalui telinga kanan dan keluar lagi lewat telinga kiri. Perbuatan dosa berlanjut dan sekali lagi tak luput dari mata saudaranya yang rajin beribadah. "Berhentilah," cegahnya kembali. Si pendosa lantas berucap, "Tinggalkanlah aku bersama Tuhanku. Apakah kamu diutus untuk mengawasiku?" Saudara yang ahli ibadah pun menimpali, "Demi Allah, Allah tidak mengampunimu. Allah tidak akan memasukkanmu ke surga." Cerita ini tertuang dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Abu Daud dan Ahmad. Di ujung hadis tersebut melanjutkan, tatkala keduanya meninggal dunia, keduanya pun dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada yang sungguh-sungguh beribadah, Allah mengatakan, "Apakah kamu telah mengetahui tentangku? Apakah kamu sudah memiliki kemampuan atas apa yang ada dalam genggamanku?" Drama keduanya pun berlanjut dengan akhir yang mengejutkan. "Pergi dan masuklah ke surga dengan rahmatku," kata Allah kepada si pendosa. Sementara kepada ahli ibadah, Allah mengatakan, "Wahai malaikat, giringlah ia menuju neraka." Itulah kisah tentang ahli ibadah yang dimasukkan ke dalam neraka karena perbuatan riya yang mereka lakukan. Orang yang riya adalah orang yang beribadah karena ingin dianggap sebagai orang yang taat pada agama oleh orang lain. Orang yang berbuat riya termasuk golongan orang yang celaka. Menurut Ali bin Abi Thalib, ciri-ciri orang riya adalah malas jika seorang diri, giat jika di tengah-tengah orang banyak, tambah semangat beramal jika mendapatkan pujian, dan berkurang amalnya jika mendapat celaan. Pada kisah kedua menyiratkan pesan kepada kita untuk tidak merasa paling benar untuk hal-hal yang sesungguhnya menjadi hak Allah. Tentu beribadah dan meyakini kebenaran adalah hal yang utama, tapi menjadi keliru ketika sikap tersebut dihinggapi takabur dengan menghakimi orang lain, apakah ia bahagia atau celaka di akhirat kelak. Sebuah kata bijak menyebutkan, perbuatan dosa yang membuatmu menyesal jauh lebih baik daripada beribadah yang disertai rasa ujub. Wallahu a'lam bishawab.